Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata sempat ada penolakan ya ketika Anies Baswedan ya ke Surabaya kemarin begitu kan ya, ke rumah warga begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan wah di berbagai Twitter begitu kan menyerang Anies Baswedan begitu. Bahkan dibully habis-habisan, ditolak katanya begitu ya, memainkan politik identitas katanya begitu. Tapi tahu-taunya Anies Baswedan disambut luar biasa begitu ya. Dan bahkan ya Anies Baswedan nonton timnas begitu ya. Timnas Indonesia versus Palestina begitu ya. Bahkan ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya ya dan sekitarnya begitu ya, ada yang kemudian menerima kedatangan Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya, ini sempat diisukan ditolak kehadiran Anies justru disambut ramah warga Surabaya yang awalnya ditolak begitu kan. Tetapi inilah yang kita tunjukkan bahwa mengapa Anies Baswedan ditolak, dikatakan politik identitas dan sebagainya begitu ya. Karena satu sisi, karena atas rasa kebencian kepada mereka ya. Kalau memang tidak benci ya biasa-biasa, inilah demokrasi kita ya. Ngapain kita harus ada penolakan-penolakan seperti itu begitu. Tapi tahu-taunya yang suka kepada Anies Baswedan sangat lebih banyak begitu. Bahkan ini sangat luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, sempat diisukan ditolak kehadiran Anies Baswedan justru disambut ramah warga Surabaya ya. Tidak semua warga Surabaya itu menolak kedatangan Anies Baswedan begitu ya. Kalau saya amati yang bergerak baru relawan ya, Anies Baswedan sendiri yang diam-diam telusuri dua dapil strategis ya, Jawa Tengah dan Jatim ya. Apalagi 3 parpol pengusung KPP plus akar rumput kuning, biru dan hijau diperkirakan 70-an% ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya, maka dari sinilah yang kemudian masyarakat menginginkan perubahan begitu kan. Daripada kita seperti ini terus begitu, angka korupsi semakin tinggi, bahan-bahan pokok semakin tinggi, apapun begitu kan ya. Kalau memang ini terjadi kedua kalinya, jangan berharap masyarakat itu berharap yang lebih begitu ya. Ya seperti kita rasakan seperti ini begitu ya. Tetapi kalau Anies Baswedan ya menjadi presiden, perubahan yang akan luar biasa di situ begitu ya. Yang diterima masa tidak nanti dikira sombong. Kalau dicoblos yang belum tentu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Silakan Anda berada di negara demokrasi begitu kan. Mau pilih si A, si B dan si C terserah. Tetapi jangan ada penolakan-penolakan yang kemudian mengarah pada atas rasa kebencian seseorang. Kan begitu logika kita begitu ya. Capres keliling itu yang kondisikan mesin partai, mana mungkin ada penolakan ya. Ya banyak segelintir orang yang kemudian penolakan-penolakan di berbagai daerah begitu ya. Ya disambutlah, masuk disambit ini banyak sekali. Katanya cawapres ya, kudu mikir suara Jawa Timur lah, baru suara Anies doang aja sudah mendominasi. Jadi artinya begini ya. Kenapa Anies Baswedan selalu difitnah begitu, dibully begitu ya, yang kemudian dicap sebagai intoleran dan sebagainya. Pada hakikatnya ya atas rasa kebencian mereka begitu kan. Kalau sudah benci kepada siapapun apapun ia lakukan begitu. Bayangkan di negara demokrasi saja masih ada penolakan sana sini, Pak. Ini kan kacau begitu ya. Kalau yang bicara Ratu Hoax Indonesia nggak bisa dipercaya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Cebong nggak fitnah nggak ngibul. Betul begitu ya. Apa artinya, apa sih ya urgensinya untuk memfitnah orang, membuli orang begitu kan. Tetapi kan ujung-ujungnya inilah demokrasi kita begitu ya. Ditolak untuk tujuan politik dan gerombolan kadrunnya. Ini banyak sekali narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu. Bayangkan begitu ya. Padahal Pak Ganjar ke berbagai daerah tidak ada penolakan apa-apa begitu ya. Kok bisa? Karena pendukung-pendukung Anies Baswedan sadar begitu kan. Wah kan inilah negara demokrasi. Ngapain kita harus penolakan begitu? Ini kontestasi secara sehat begitu ya. Tetapi ya pendukung-pendukung di luar sana banyak yang kemudian kepanasan begitu, kebakaran jenggot ketika Anies disambut luar biasa di berbagai daerah. Bayangkan begitu ya. Warga Indonesia itu ramah menyambut baik tamu yang datang. Emangnya kadrun ini pilkada DKI ada orang yang sholat Jumat aja diusir? Ini banyak sekali narasi-narasi yang dibangun mereka begitu kan. Ya pada hakikatnya itulah begitu kan keduangan mereka untuk menunjukkan ya ke publik begitu kan. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, sempat diisukan ditolak kehadiran Anies Baswedan justru disambut ramah warga Surabaya. Betul ya, banyak sekali pro dan kontra begitu.
Bahkan ini ya Capres Anies Baswedan ya berkunjung ke Surabaya pada hari Rabu. Dia silaturahmi ke kediaman Ketua Umum Pengurus Pusat Jamiah Thoriqoh ya Satoriyah An-Naziliyah Kiai Muhammad Sofyan Al-Mursyidi ya di Jalan Bogorami, Kecamatan Bulak ya. Bahkan orang-orang Bulak katanya sebagian menolak itu begitu ya. Anies datang ke sana dengan ditemani istrinya Ferry Farhati, kemudian ya tampak hadir juga Ketua PKS Jatim ya Irwan Setiawan, Ketua Nasdem Jatim Sri Sejakti Janadi, dan juga Ketua DPW ya Jamas Jatim Diman Abror. Bahkan di lokasi Anies disambut ya langsung oleh Kiai M Sofyan ya beserta ratusan santri dan juga warga setempat. Artinya apa? Artinya yang awalnya menolak atas kedatangan Anies Baswedan kemarin begitu ya, dibolak banyak orang-orang yang kemudian di Twitter begitu ada yang menolak dan ada yang tidak begitu ya. Tetapi yang menolak hanya segelintir orang. Bayangkan begitu ya. Bahkan Anies beserta rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 10 ya, sekitar 2 jam kemudian rombongan pamit pergi. Sebelumnya 1 hari jelang kedatangan Anies ini sempat muncul isu penolakan, namun ternyata itu hoax ya. Itu kan saya lihat di Twitternya memang ada narasi-narasi yang dibangun untuk mereka begitu kan. Ada penolakan-penolakan yang kemudian mengarah kepada massa di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa di era modern demokrasi modern hari ini begitu kan sudah tidak layak ada penolakan-penolakan seperti itu begitu kan ya. Saatnya sekarang itu adalah adu gagasan begitu, bagaimana gagasan itu diterima oleh masyarakat. Kan begitu logika kita begitu. Jadi kalau seumpama ada penolakan-penolakan seperti ini di demokrasi modern, wah ini kacau begitu kan, pemikiran-pemikiran lama yang dipakai seperti itu begitu. Bahkan ya pemikiran-pemikiran premanisme yang dipakai untuk mereka begitu ya. Wajarlah kedunguan mereka kan sering dipakai seperti itu begitu ya. Itu hoax, tidak betul, tidak ada apa-apa ya. Terang Kiai Sofyan selaku pimpinan Thoriqoh ya, Storiyah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama NU ini. Kedatangan Anies menurutnya dalam rangka silaturahmi dengan para pengurus Thoriqoh ya Satoriyah seluruh Jawa Timur. Memang pertama datang ke pondok tapi sudah bertemu saya 3 kali, bebernya. Selain itu kedatangan Anies ini sebagai bentuk dukungan kepadanya yang akan maju sebagai calon presiden di pemilu tahun 2024 mendatang. Insya Allah ya, insya Allah dapat ya, saya yakin karena dalam hati saya Pak Anies Baswedan orang yang bijaksana dan bermartabat, tegas Kiai Sofyan ya. Bahkan ke depan Kiai Sofyan ya berpesan ya kepada para pemimpin ya, pimpinan partai atau masyarakat agar dapat berpolitik dengan santun dan juga tetap menunjukkan akhlakul karimah agar tetap damai dan tenang ya. Perbedaan pilihan politik dalam dunia demokrasi itu sudah biasa ibunya, betul begitu kan. Ngapain kita masih harus menolak sana sini, membayar sana sini untuk menolak, ngapain begitu kan? Tahu-taunya pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa inilah demokrasi kita begitu kan. Tuh pada hakikatnya apa sih urgensinya kan begitu menolak orang yang tidak salah dan sebagainya begitu kan ya. Walaupun Anda mendengar dari segelintir orang ya, kita tahu bahwa ya itulah para buzzer untuk memframing opini-opini kepada masyarakat sehingga masyarakat menerima itu begitu. Kalau orang cerdas dan waras tidak mungkin ya ada penolakan-penolakan kepada calon-calon yang lain begitu kan. Misalnya seperti Pak Ganjar, seperti Anies Baswedan, seperti Pak Prabowo begitu kan ya. Ya cuma kepada Anies Baswedan. Kenapa? Karena di satu sisi Anies Baswedan ya berpikiran mereka kalau dibiarkan wah ini akan menjadi ya menguasai Jawa Timur, bisa saja itu terjadi begitu. Tapi kenyataannya pada hari ini para ulama dan santri ya dan masyarakat ya Surabaya ya sebagian besar juga antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu. Inilah demokrasi kita yang harus kita rawat bersama begitunya. Walaupun ada penolakan-penolakan di mereka di media sosial, bahwa itu merupakan oknum yang tidak tahu apa-apa begitu kan, hanya ikut-ikutan sana sini begitu ya, atau membentuk opini bagaimana caranya Anies Baswedan ya bisa didengar, ditolak dan sana sini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari podcast saya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari podcast rakyat ini.